Dan jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, karena sesungguhnya musuhmu adalah diri kamu sendiri yang kemarin. Komedian itu selalu saya anggap adalah prostitusi yang halal. Itu saya selalu anggap begitu. Kau bayar saya untuk saya hibur kamu, saya pulang. Hai Himorian semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan happy sepanjang hari. Kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol bareng komedian yang legendaris, sekarang kita komedi kekinian. Kita mau ngundang komika yang datangnya dari jauh banget, dari Pulau Wakatobi katanya. Siapa lagi kalau bukan Raim Laode. Halo Bang Raim. Assalamualaikum. Apa kabar Bang Raim? Baik coy, kamu apa kabar? Baik juga. Bang Raim, Raim Laode itu Laode bukannya ningrat ya? Darah biru dong. Nah, ya harusnya. Kan nama lengkap kan Laode Raimuddin. Di La itu laki-laki, Ode itu ningratnya katanya. Orang-orang yang punya kemampuan spiritual yang tinggi. Saya taruh di belakang karena malu dengan nama itu. bukan malu, maksudnya terlalu berat, makanya saya tulis Raim Laode. Tapi berarti kalau seseorang yang punya nama itu artinya dia keturunan ningrat? Harusnya. Cuman kan biar kamu keturunan ningrat, kalau tidak sholat aja percuma juga jadi. Apalah arti sebuah nama. Oh gitu. Kalau misalkan mulai berkarir di Jakarta tuh tahun berapa Bang Raim? Kalau di Jakarta pertama kali datang 2015 kalau saya tidak salah. Cuman balik lagi karena tidak betah. Kenapa tuh nggak betahnya? Datang jalan-jalan saja waktu itu. Awal datang ke Jakarta tuh jalan-jalan. Kalau mulai ikut audisi itu 2016 itu kebetulan dapat panggilan tepatnya. Karena di Kendari dulu waktu berstand up waktu di komunitas. Waktu lumayan juga tuh. Sampai terdengar sampai orang-orang Indosiar katanya. Berarti awal itu stand up di Kendari? Di Kendari saya karena kuliah di sana. Karena stand up di Kendari baru mulai ikut ke audisi Suci ya? Iya, audisi Suci di Suca tepatnya. Oh, Suca yang Indosiar. Suca di Makassar. Kebetulan lolos, tidak tahu kenapa sampai sekarang. Juara berapa sih Bang Raim? Oh, tidak juara saya. Tidak juara, cuma yang paling laku mungkin. Oh, gitu. Gak apa-apa nggak juara, yang penting laku gitu ya. Juara aja tidak sholat percuma juga. Kalau yang ngebuat Bang Raim tertarik buat jadi komika tuh apa awalnya pertama kali? Tidak tahu coy, dari dulu memang kita tidak pernah tahu ternyata apa yang dikasih Tuhan itu kadang-kadang itu semuanya hadiah coy. Kalau kita baru sadar tuh. Dan dulu kenapa saya berpikir apa ini yang bisa buat saya supaya saya bisa fokus ke situ. Saya belajar musik dan lain sebagainya. Tiba-tiba komedi ini entah kenapa, karena rajin setiap saat menulis sampai jadi karirnya saya, sampai saya hidup hanya dari membuat orang ketawa. Sebenarnya Bang Raim tuh orangnya memang lucu atau karena ya udah mau coba aja awalnya gitu. Kalau saya rasa saya tidak terlalu lucu, kan kebetulan memang hidup kita ini banyak yang lucu di sekitar. Lingkunganku juga lumayan lucu juga, keluarga saya lucu. Lucu saja bukan karena lucu, bagaimana maksudnya aneh, bukan kayak lucu. Ada yang bilang itu komedi yang bagus itu adalah berasal dari tempat yang paling gelap. Kenapa tuh Bang Raim? Nah itu tuh di tempatku seperti misalkan saya tinggal di tempat yang aneh, yang unik, yang dimana listrik saja belum terlalu ada di waktu itu. Sekarang sudah bagus Wakatobi. Kalau selama berkarir suka duka jadi komika tuh apa aja sih Bang Raim? Kadang-kadang uang tidak ada, itu dukanya. Kenapa? Nggak ada job gitu? Nggak. Dukanya apa? Dipandang remeh. Dukanya dipandang remeh sama orang-orang. Tetapi sebenarnya itu masalah perspektif saja. Saya baru sadar, ya orang kerjaanmu ini ya sudah. Komedian itu selalu saya anggap adalah prostitusi yang halal. Itu saya selalu anggap begitu. Komedian itu adalah persis seperti kupu-kupu malam tapi halal begitu. Sama kau bayar saya untuk saya hibur kamu, saya pulang, begitu. Kalau sukanya tuh apa? Tadi kan dukanya sukanya tuh bisa lihat Indonesia dan bisa bawa saya ke tempat
yang saya tidak sangka-sangka. Bisa ketemu dengan teman-teman Humoria juga salah satu juga tuh, bisa ketemu dengan orang-orang yang dulu kita cuma lihat di TV. Bisa ke tempat yang cuman kita lihat di Instagram, saya bisa ke sana dengan gratis dan dibayar lagi. Nah itu. Kalau pengalaman terpahit nih selama stand up, pernah nggak lagi ngelucu? Tidak lucu. Tiba-tiba nggak ada yang ketawa sama sekali gitu. Itu solusinya bunuh diri itu. Bunuh diri gitu. Maksudnya gimana tuh bunuh diri? Pernah juga. Tapi saya rasa bukan sayanya deh, kayaknya. Ada banyak alasan untuk seorang komedian itu tidak lucu di atas panggung. Kadang-kadang venue-nya, kadang baik mati saja masalah buat kita tuh. IO-nya kadang-kadang goblok, kadang-kadang tuh. Masa kok taruh stand up di saat orang lagi makan, bagaimana caranya? Nggak ada yang perhatiin. Iya, tidak berarti lebih enak nasi daripada yang basi di atas itu. Iya, bener banget. Jadi apakah venue-nya dan lain sebagainya atau situasinya? Jadi ada beberapa faktor gitu ya. Karena memang satu-satunya alasan kenapa materiku lucu adalah kamu dengar. Gitu. Selucu apapun ini kalau kau tidak dengar, iya, nggak akan ketawa. Juga. Iya benar. Jadi distraction-nya banyak yang. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan sebenarnya orang-orang nggak ketawa. Ada gitu beberapa faktor. Saya pernah stand up, lagi stand up 15 menit berjalan di belakang anak band cek sound. Bagaimana caranya itu menghandle itu? Open mic tuh biasanya ngapain sih Bang? Kayak kalau sebelum open mic? Nyiapin materi kah atau kayak gimana? Betul. Saya memang kerjaanku kan berbasis dari informasi. Kerjaan komedian itu berbasis dari informasi. Gimana materinya bisa lebih kaya, materinya bisa lebih tajam, perbanyak informasi yang masuk, perbanyak ketemu orang-orang yang baru. Saya sering ketemu dengan orang-orang yang random saja biar bisa ada insight-insight baru, ketemu dengan kamu-kamu teman-teman di sini, ketemu dengan orang-orang yang dipandang culun oleh dunia atau misalnya. Padahal di mata Allah gitu di mata Tuhan kita semua sama kan. Sering rajin ketemu saya biar materiku unik. Saya pun memilih untuk jarang nongkrong dengan komedian lain. Kenapa tuh Bang Rai? Nah, basi apa yang mau dibicarakan kalau maksudnya tidak akan kalau tambah lucu. Ya, gitu. Maksudnya nongkrong saja ya jalani sesekali, tidak yang menghabiskan waktu yang bagaimana. Saya lebih ke saya ini komedian ketemu dengan fotografer biar bisa dapat ilmunya fotografer, ketemu dengan kamera, informasi yang baru, wawasan yang baru, benar. Memang materi kita, kerjaan kita berbasis pada informasi, pada Kalau di stand up comedian itu kan ada yang namanya tuh kayak roasting ya. Menganggap. Iya, meroasting kan kayak satu objek dijadiin bahan materi atau ejekan gitu. Satu personal sih sebenarnya tepatnya. Itu apa sih sebenarnya, teknik apa sih itu Bang Raim? Karena kan kalau orang yang awam yang lihat kayak nggak jauh beda sama bully gitu kan. Betul memang. Kalau saya, kalau kau tanya komedian lain selalu dikasih bahasa yang halus. Roasting itu tidak, roasting itu kita tidak menjengkel, kita tidak membuli, kita cuma mengapresiasi karyanya seorang bintang, seorang tokoh. Itu kan kata komedian yang lain. Iya, kalau menurut saya memang bully sih. Bisa juga. Tapi sebenarnya roasting itu tidak berakar dari kebencian. Nah, misalnya saya mau roasting Faye, harusnya saya riset tentang Faye. Berarti sisi lain orang juga itu dia respect kepada apa yang kamu bikin. Saya riset tentang karya-karyamu, perjalanan hidupmu. Di masa-masa itu pasti ada yang unik tuh kita jadikan materi. Jadi sebenarnya betul juga ngebully juga tapi sedikit. Tapi agak aneh kalau kita bilang bully karena ini atas persetujuanmu tuh. Roasting itu sama dengan sabuli kok, tapi kau izinkan saya. Nah itu roasting. Ada izinnya berarti. Iya, bukan yang tiba-tiba orang datang, apa ini? Nah itu. Berarti sebenarnya kalau misalkan lagi roasting gitu udah diketahui. Iya, sudah saling ngobrol, sudah ditahu dan permintaan dia dong. Tidak mungkin tiba-tiba. Kalau Bang Raim pernah ada kesulitan sendiri nggak sih? Karena kan dari gaya bahasa awalnya waktu memulai gitu untuk beradaptasi ke penonton gitu, ada kesulitan nggak waktu awal? Kalau saya rasa memang seluruh orang Indonesia pintar, saya rasa begitu saja. Jadi saya harus paksa kamu untuk mengerti bahasaku. Saya pengen kamu paksa mengerti bahasaku, bukan saya menurunkan egoku untuk saya beradaptasi dengan kalian. Betul beradaptasi juga.
kayak kalau saya lihat komik-komik yang dari daerah ke Jakarta itu 1 minggu 2 minggu berapa bulan langsung ganti bahasanya tuh, langsung anjir menyesuaikan langsung gitu yang ya. gua udah nggak anjir apaan. Kok kenapa kami di Sulawesi sana nonton film Jakarta yang ada logonya saya mengerti, kok kenapa saya cuma bilang kok, masa kok tidak mengerti? Orang setiap hari saya nonton film Jakarta yang gue yang itu bukan bahasa aku, tapi saya mengerti nih. Kok sebaliknya kamu tidak mengerti? Berarti kalau begitu saya merendahkan kamu. Saya tidak mau. Saya rasa kamu jauh lebih pintar daripada saya. Jadi kasualitas ya, ada hubungan keduanya supaya terkait. kau tahu juga Indonesia ini bukan cuma di Jakarta saja. Iya bener banget. Kalau bekal yang harus dimiliki seseorang nih yang baru mau mulai jadi komedian. Uang. Itu sih bukan komedian doang, semuanya pasti uang. Tempat ini kan butuh uang juga. Iya benar. Apa sih Bang Raim kalau misalkan seseorang Untuk mau mulai apa? Memulai komika, jadi khususnya. komik ya. Pertama sekarang mendingan cari profesi lain selain komedian. Kenapa tuh? Biar saingannya kurang satu. Kedua memang hidup sebagai komedian itu memang kau harus siap tentang kejutan dalam hidup. Apa tuh kejutannya Nah, dalam hidup kejutannya, apa tuh? kadang kau berada di atas, kadang saldo rekeningmu bagus, kadang turun. Nah itu bagusnya, jadi kita tetap dekat dengan Tuhan tuh, selalu mau berdoa tuh. Kalau setiap hari, setiap bulan gaji kita sama, saya takut, saya takut. Sudah tidak ada rasa di situ, saya takut. Karena lapar di akhir bulan ya sudah, tunggu awal bulan ada gajian juga. Gitu. Ya kalau ditanya modalnya apa? Selalu saya ulangi tadi informasi, perbanyak informasi masuk ke hidup itu, belajar menulis sama belajar bicara. Komedi itu dasarnya adalah kepenulisan. Stand up komedi itu dasarnya kepenulisan. Pemilihan materi, tulisnya gimana, cara dia menyampaikan Betul. kayak gimana, kayak gitu ya. Betul. Kalau sebenarnya nih karakter sebagai komika atau komedian ini tuh sebenarnya karakter Bang Raim yang asli nggak sih? Saya usahakan seril mungkin. Saya usahakan mungkin. supaya saya ke panggung pun saya tidak acting, saya tidak bersandiwara begitu. Berarti tetap Bang Raim nih aslinya. Harusnya saya usahakan, saya original, saya usahakan pas di panggung itu tidak beda dengan Raim yang lagi nongkrong begini. Tapi apabila misalkan saya lagi di panggung, tapi apabila misalkan tidak di panggung terus saya tidak sesemangat Raim yang ada di panggung, orang-orang juga, kamu juga harus mewajari juga bahwa yang kita lakukan di atas ini adalah profesi. Dan ini yang membuat saya jengkel kalau kita lagi nongkrong dengan orang, Bang Raim melawan dong. Bang Raim tolong buat kita ketawa. Bagaimana caranya? Itu kan profesi tuh. Tidak mungkin saya dokter datang, Bang Raim periksa saya dong gitu. Itu kan pekerjaannya. Hubungi dulu klinik saya atau gimana. Muadzin juga tidak setiap saat azan juga. Azan dong, azan tidak juga. Pada waktu-waktu tertentu pekerjaan. Kalau seseorang yang berjasa buat Bang Raim siapa? Di dalam karir Bang Raim nih? Nabi ada Muhammad. Itu buat semua umat muslim Iya, kayaknya. betul juga sih. Ada nggak? Siapa? Orang tua lah. Siapa lagi? Orang tua. Semua orang tua yang paling berjasa. Dan yang saya paling senang adalah di keluarga kita itu ramai. Saya 5 orang bersaudara. Jadi pun saya merantau begini masih ada yang jaga orang tua begitu. Saya masa bodoh dengan karir yang kita punya sekarang. Kalau orang tua aku tidak bahagia, saya mau tinggalkan ini. Cuman kebetulan saudara-saudaraku banyak dan sayang juga sama orang tuaku, jaga juga mereka. Jadi saya ikhlas merantau nih. Kalau misal saya cuma sendiri atau saudara-saudaraku ini tidak peduli dengan orang tuaku, saya akan tinggalkan seluruhnya ini yang tidak ada gunanya ini. Balik ke sana buat senyuman di wajahnya lagi. Wajah orang tua ya khususnya. Kalau menurut Bang Raim, kan tadi udah ulas di awal kan perbedaan antara Bang Raim nih komedian kekinian dengan iya kan ceritanya. Iya gitu kan Ceritanya. kalau menurut Bang Raim bedanya komedi zaman dulu sama zaman sekarang tuh apa? Kalau saya kedua cara kita menikmatinya satu.
sekarang itu tuntutan terhadap lucu itu menurutku sudah sangat kompleks. Kok tidak boleh menyinggung, kok tidak boleh bahasara, tuntutannya itu. Kok harus cerdas. Dulu itu ya lucu-lucu saja, orang jalan kepleset, sesimpel itu kita ketawa. Dan kalau boleh jujur saya rindu masa-masa itu yang kita nonton komedi itu. Papak itu kan pendengarnya agak kurang. Ya kita nonton komedi itu yang visual saja tuh, orang bisa kejar jadi lucu gitu ya. yang kejar-kejaran, dia jatuh ke sungai, yang bapak ketawa. Nah ini komedi ini menurut kita. Kenapa sekarang harus bahas ini baru wah ini komedi cerdas ini. Selalu kan diistilahkan bahwa stand up komedi adalah komedi cerdas. Kalau menurutku tidak juga. Saya tidak sekolah. Komedi cerdas sih yang sekolah. Nah, humorian semuanya. Ternyata nih Bang Raim nih juga nggak cuma jago ngelucu doang. Bang Raim juga jago nyanyi katanya. Nah, begitu Kak? Baru launching lagu bener nggak sih? Launching lagu 3 yang rilis. 3 yang single. Singlenya 3. Yang terakhir apa? Terakhir judulnya Salah. Salah. Gimana sih lagunya? Oke. Mungkin salah bukan padamu, tetapi salah adalah aku. Kau harus tahu kami lelaki tak pernah luput dari rasa salah itu. Sedikit. Bener kan? Gak cuma lucu doang, tapi juga bisa nyanyi juga. Semua orang timur bagus suaranya. Oh gitu? Emang semuanya? Yang bagus tadi ini padahal saya dikucilkan di keluarga, yang tidak bagus tadi, padahal aku rasa bagus. Tapi nggak cuma nyanyi, nggak cuma lucu juga. Bang Raim juga katanya kemarin main film, bener nggak sih? Main film. Bareng Prilly ya? Bareng Prilly. Diajak sebenarnya. Diajak. Kebetulan itu tadi sama dengan suka dukanya. Ini sukanya ini. Kita ketemu dengan orang yang kita tidak sangka. Nah itu yang saya bilang tadi. Sukanya stand up comedy ini kita tidak pernah tahu dia bisa bawa kita ketemu dengan siapapun dan dia. Nah kebetulan saya kenal sama mereka ini, dia rasa Raim juga asik juga. Ayo ajak ya. Berarti kan jago acting juga kan? Tidak jago. Bisa lah ya berarti. Bisa, bukan berarti ada pada posisi itu bukan karena saya yang terbaik. Saya rasa saya yang paling beruntung. Gitu. Kayaknya. Kalau disuruh milih antara 3 itu maunya jadi apa? Penyanyi. Tidak. Emang hobi kah atau gimana? Iya, dia kan nyanyi ini kan jauh lebih datang sebenarnya ketimbang komedi dan acting dalam hidupku. Kebetulan yang pertama muncul ke dunia ini, ke permukaan ini komedi orang kenalnya. Cuman sejak dulu memang saya suka nyanyi? rajin nulis lagu. Oh gitu. Nah, malah lagu yang pertama itu saya tulis 2010 itu waktu saya masih ingusan, masih sekolah SMA kelas 2. Gitu. Tapi sebenarnya saya tidak masalah untuk ada di 3 bidang itu. Soalnya saya sudah ada beberapa contoh yang berhasil 3-3, maksudnya berhasil ambil 3 lahan itu di waktu bersamaan. Tapi kalau mau ditanya paling senangnya apa? Mungkin stand up. Karena tidak ada kebahagiaan yang bahagianya kita itu adalah saya kasih bahagia orang. Aneh sekali profesi itu. Bahagiaku itu ketika saya lihat kalian bahagia, ketawa begitu. Saya tidak bisa janji habis ini utangmu lunas, tapi kau ketawa, kau lupakan masalahmu. Orang-orang yang berbeda latar belakang dulu di depanku hanya karena menonton saya, itu kebahagiaan terbesarku. Oke deh, terakhir nih. Kata-kata di segmen ini, setelah ini ada lagi. Oh di segmen ini berasa kayak kata-kata motivasi. Oh apa tuh? Khasnya Raim Laude. Bukan ke motivasi sih, ini yang selalu saya pegang. Yang saya pegang, mudah-mudahan teman-teman juga bisa pegang ini juga. Kalau dirasa bagus. Tapi yang saya pegang sekarang ini, dan ini saya baru dapat setelah perjalanan waktu, baru beberapa kayak tahun belakangan baru saya pegang ini, saya jadikan patokan untuk berkarir. Dan jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, karena sesungguhnya musuhmu adalah diri kamu sendiri yang kemarin. Jadi yang perlu kamu kalahkan adalah kamu yang sekarang ini. Jadi berusaha lebih baik dari kamu yang sekarang, bukan berusaha lebih baik dari Ari Kritik misalnya, berusaha lebih baik dari siapa. Dulu saya begitu coy,
Saya selalu taruh nama orang lain sebagai patokanku. Saya harus lebih bagus dari ini nih. Saya harus lebih bagus dari ini. Dan itu capek ikut dia karena dia punya dunia sendiri. Dia masa bodoh juga dengan saya. Kenapa saya tidak rubah? Sekarang ini saya sudah rubah. Kerjaanku hanya kalahkan Raim yang sekarang. Misalnya dulu saya bikin lagu, saya harus kalahkan ini bikin album misalnya. Jadi kalahkan dirimu yang sekarang. Harus lebih baik ya. Harus lebih baik. Gitu. Lanjut nih. Lanjut segmen itu. Belum. Biasanya kalau setiap yang datang ke sini main challenge biasanya. Iya challenge, aku suka challenge. Mana? Ada nggak? Nih kita punya, Challenge. kita udah siapin. Oh, sembari minum-minum saja ya. Tuh kan, door prize. Boleh. By the way, saya terima kasih teman-teman Humoria sudah mau sabar dengan saya, coy. Saya respect juga kepada teman-teman Humoria sudah membuat kanal yang menyatukan ini, yang menganggap komedi itu universal, tidak ada sekat-sekat. Betul. Stand up dunia lain, yang kontemporer dunia lain, yang grup dunia lain tidak. Tidak, semuanya Intinya harus. kasih ketawa orang sudah profesi. Nah, sekarang nih di segmen ini kita kan main challenge tadi yang saya bilang kan. Iya, saya tidak tahu ya sudah. Iya, ikut saja. oke. Jadi gini, jadi namanya tuh lempar pantun sembunyi tangan. Wow. Kan kalau misalkan stand up udah jagonya Bang Raim deh. Kalau ini kan iya. bener-bener beda banget nih. Betul, pantun betul. tuh dari Betawi kan. Dari Betawi, betul. Sekarang Bang Raim pilih 3 kata di sini. Oke, jadi sisanya ini ada Bukan, cuman kertasan ini yang gulung yang maksudnya. tergulung. Nah. Semoga saya dapat. Iya. Aduh, saya belum siapkan lagi ya Allah. Door prize. Oke, dapat. Oke, apa itu kata-katanya? Kata-katanya Humoria. Coba buat pantun dari Buat kata-kata pantun biar 2 baris ya. Ayo. Ada si Lulu main ke kantor Humoria. Ada si Lulu main ke kantor Humoria. Humoria. Cakep. Terus Jangan lupa selalu ceria. mantep. Lagi. Kira cuma satu, bikin Lagi. PR saja anjir. Yuk. Ya sudahlah, bismillah. ayo kata-kata kedua apa? Allah. Oh, komedian. Apa tuh? Si Lulu lagi nih. Lulu lagi. Oke, boleh. Apa? Komedian, berartian ya. Si Ucup adalah komedian. Adalah komedian. Cukup sekian. Oke, keren. Masih ada lagi? Ya Allah, 3 kan, satu harusnya ini lagi. yang terakhir tadi lumayan lucu ini, cukup sekian Oh, yang iya, terakhir ya. Aduh. Udah di terakhir nih. Nah, ini harus penutup Aduh. nih. Oh, menutup dengan kampung Aduh, apa halaman tuh? tuh, Wakatobi. Atibi ya. Mau Ucup apa Lulu nih? Silakan. Ayo, ada requestan lagi. Pantunnya, pantun. Say hi dari Wakatobi. Cakep. Terus Si Fai memang cabi. Asik. mantap. Say hi, Oke si deh. Fai. Oke deh, thank you banget nih Bang Raim. Thank you banget Bang Raim. Iya, udah terima datang kasih ke banyak, sini. Cok. Terima kasih banyak. Saya pun bersedia kalau dibutuhkan Humoria kapanpun. Iya, makasih juga buat Humorian semuanya yang udah nonton. Jangan lupa apa Bang Raim? Jangan lupa di subscribe karena menurutku ini unik, menarik. Karena sejauh ini tidak ada deh kanal yang pure membahas komedi. Saya baru sadar itu tidak ada kanal yang pure membahas komedi secara universal, maksudnya secara seluruh tuh yang ada cuma di kota-kotakan kayaknya sepertinya. Kayak stand up komedi itu lain, kayak Paski juga lain kayak. Padahal sama saja menurut. Nah, kita mempersatukan gitu ya. Iya, sebagai Mantap. sarana tuh. Ya udah, jangan lupa subscribe apa? Di like, comment, dan subscribe YouTube channel Humoria. Humoria ID. Oh, Humoria ID. Oke deh, dadah, sayonara. Dadah.